Selamat pagi para pecinta sepak bola Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga kita semua tetap bersemangat dan dalam kondisi sehat serta selalu dilimpahkan rezeki. Amin ya. Dalam video sebelumnya perihal tim nasional Indonesia usia 23 dengan performa mereka di sepak bola Piala ASEAN Cup atau yang dulu disebut Piala AFF untuk tim usia 23. Dalam dua video yang lalu itu dugaan kita akan perlunya seorang pemain back timnas Indonesia U23 untuk bermain sebagai gelandang serang atau tepatnya second striker untuk pendamping Jens Straven ketika melawan Thailand di semifinal. Dalam pertandingan semalam tanggal 25 Juli 2025 di semifinal ternyata Coach Van den Berg melakukannya di semifinal ya. Walaupun bukan Kadek Arel atau Ferrari ataupun Ahmad Maulana, tapi Coach Van den Berg menempatkan bek kiri Doni yang dijadikan second striker atau gelandang serang yang bermain dekat dengan Jens Straven yang memang ternyata dikawal sangat ketat oleh beberapa pemain Thailand. Nah, bagaimana pendapat Anda para pecinta sepak bola Indonesia? Ya, strategi Coach Van den Berg di semifinal melawan Thailand memang menarik dan cukup berani. Bahkan berani sekali menempatkan Doni Tripamungkas yang semula sebagai bek kiri yang naik menjadi second striker atau gelandang serang adalah bentuk adaptasi taktis yang sangat progresif. Beberapa hal yang bisa kita soroti dari pendekatan ini. Pertama, strategi overload di area sentral dengan Doni naik ke area dekat Jens Straven. Indonesia menciptakan kelebihan jumlah pemain di zona tengah dan depan. Ini memaksa tim Thailand untuk menarik satu atau dua pemain bertahan keluar dari posisi ideal mereka. Yang kedua, itu strategi Van den Berg memecah penjagaan terhadap Raven. Karena Raven, Jens Straven adalah target utama dan dikawal ketat. Kehadiran Doni di dekatnya membuka ruang dan menciptakan opsi umpan pendek atau kombinasi 1-2 yang bisa mengejutkan lawan. Ketiga, itu fleksibilitas formasi. Ini menunjukkan bahwa Van den Berg, pelatih tim nasional U23, tidak terpaku pada struktur klasik seperti pada pola permainan timnas Indonesia U23 yang sudah berlalu, yang lalu-lalu. Coach Van den Berg berani mengubah peran pemain sesuai kebutuhan pertandingan, bahkan jika itu berarti mengorbankan keseimbangan di sisi kiri. Keempat, resiko yang terukur. Meski Doni naik sebagai gelandang serang, Van den Berg dengan cerdik menempatkan Frankie Misa di posisi bek kiri. Ya, untuk menghindari resiko secara terukur, dan walaupun kadang terlihat ada momen di mana Kadek Arel dan Kakang Rudianto menutup ruang yang ditinggalkan Frankie Misa ketika overlapping ke atas. Ini menandakan bahwa pergerakan Doni bukan improvisasi tapi bagian dari skema yang sudah dirancang. Secara keseluruhan, ini adalah bentuk pressing football yang cair, di mana posisi bukanlah batasan melainkan alat untuk menciptakan keunggulan taktis. Coach Van den Berg tampaknya mulai membentuk identitas permainan yang lebih dinamis dan adaptif terhadap lawan-lawan yang akan dihadapi, dan ini suatu keputusan yang berani dari seorang pelatih berpengalaman. Dan memang Coach Van den Berg ini terlihat lebih berani lagi, bahkan dia telah banyak membuat perubahan di timnas Indonesia U23 sejak awal dalam setiap pertandingan. Tapi yang sangat terkesan adalah ketika melawan Thailand di semifinal ini. Lebih lagi di babak kedua, Ferrari, Ahmad Maulana dan banyak pemain belakang yang diturunkan tidak sesuai dengan posisi mereka selama ini. Ini jelas telah membingungkan pelatih Thailand yang mungkin sudah memantau setiap posisi para pemain tim nasional Indonesia U23 dan tentu saja merusak strateginya yang diarahkan kepada para pemain Thailand. Walaupun mereka bermain baik sekali sehingga pertandingan ini menjadi sangat seru. Nah, bagaimana pendapat para pecinta sepak bola soal ini? Saya sendiri berpendapat Coach Gerald Van den Berg memang menunjukkan keberanian taktis yang luar biasa di semifinal melawan Thailand. Ia tidak hanya mengubah formasi tapi juga mengacak peran pemain belakang seperti Muhammad Ferrari dan Ahmad Maulana yang
biasanya bermain lebih defensif menjadi bagian dari skema menyerang atau pressing tinggi. Beberapa poin menarik di strategi Van den Berg. Pertama, disrupsi terhadap scouting lawan ya. Thailand kemungkinan besar sudah memetakan posisi dan peran pemain Indonesia berdasarkan laga-laga sebelumnya. Dengan menempatkan pemain di posisi yang tidak biasa, Van den Berg secara langsung merusak prediksi dan strategi Thailand. Kedua, kejutan di babak kedua, pergantian dan penempatan pemain seperti Ferrari, Maulana di posisi yang lebih maju membuat Thailand harus beradaptasi ulang di tengah pertandingan. Ini menciptakan kebingungan dan membuka celah yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Ketiga, mentalitas fleksibel dan agresif. Van den Berg tampaknya ingin menunjukkan bahwa tim nasional Indonesia U23 bukan hanya tim yang disiplin, tapi juga berani bermain cair dan tak terduga. Ini adalah ciri khas pelatih yang memahami pentingnya momentum dan psikologi pertandingan. Keempat, efek domino terhadap intensitas pertandingan. Karena Thailand tetap bermain baik dan mampu merespon, pertandingan ini menjadi sangat seru dan penuh dinamika. Ini bukan hanya duel taktik, tapi juga duel mental dan duel stamina. Ini jelas memperlihatkan strategi chaos terukur dari seorang Van den Berg, merusak prediksi, membangun momentum. Kekaguman saya kepada pelatih Van den Berg dan tim pelatihnya menjadi-jadi. Apalagi para pemain timnas Indonesia U23 semuanya bermain dengan berani pada peran serta posisi mereka yang baru itu. Walaupun sebenarnya beberapa pemain itu tidak pada posisinya kalau mereka bermain di klub-klub Liga 1 Indonesia. Itu sungguh luar biasa. Apalagi kemudian mereka bisa mengejar ketertinggalan 0-1 dari Thailand. Di babak kedua, James Raven akhirnya berhasil menciptakan gol dengan kepalanya setelah mendapat peluang dari tendangan corner, dan ini menyamakan kedudukan 1-1. Apa yang bisa Anda atau kita lihat dalam situasi ini? Kalau boleh saya simpulkan, situasi gol James Raven di menit ke-83 adalah titik balik yang dramatis dan penuh makna dalam pertandingan semifinal melawan Thailand. Dari sudut pandang taktik dan psikologi, ada beberapa hal yang sangat menarik. Pertama, momentum yang dibangun dari keberanian taktis. Setelah tertinggal 0-1 oleh gol dari Yotsakon Burapa di menit ke-59, timnas Indonesia U23 tidak panik. Justru mereka meningkatkan intensitas serangan dan memperkuat pressing dari berbagai sisi. Penempatan pemain yang tidak sesuai posisi aslinya seperti Doni dan Ferrari serta kemudian Brandon M. Cinnamon bukan hanya strategi disruptif, tetapi juga menunjukkan kepercayaan pelatih terhadap fleksibilitas dan mentalitas para pemain. Kedua, eksekusi bola mati yang presisi. Tendangan sudut dari Raihan Hanan dieksekusi dengan sangat baik, dan Jens Raven yang sebelumnya sempat membentur Mr. Gawang di babak pertama menyambutnya dengan sundulan tajam menjebol gawang Thailand, membuat penjaga gawang Sorafat Posaman betul-betul tak kuasa menjaganya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengandalkan permainan terbuka, tapi juga punya skema bola mati yang terlatih dan efektif. Ketiga, efek psikologis terhadap Thailand. Gol pernyama ini justru jelas mengguncang mental para pemain Thailand yang sebelumnya sudah mulai mengatur tempo dan bertahan untuk memenangkan pertandingan. Dengan skor 1-1 menjelang akhir waktu normal, mereka dipaksa keluar dari zona nyaman dan kembali bermain terbuka. Keempat, karakter tim yang tangguh. Gol Jens Raven bukan hanya soal teknik, tapi juga simbol dari semangat juang tim Garuda Muda Indonesia. Mereka tidak menyerah bahkan ketika formasi dan posisi pemain tampak tidak lazim di mata lawan. Nah, sebagai penutup pembahasan di video ini, apakah boleh kita sebut bahwa timnas Indonesia U23 ini adalah tim yang sudah berhasil membangun fondasi dan bukan lagi sekedar tambalan seperti yang kita sampaikan pada video sebelumnya? Teman-teman para pecinta sepak bola Indonesia, silakan Anda boleh kasih pendapat yang edukatif, memberi semangat agar tim nasional Indonesia U23 semakin berkembang ketika melawan tim Vietnam di final nanti. Melihat perjalanan timnas Indonesia U23 di Piala Asian Cup U23 2025 ini, kita tak lagi bicara soal tim tambalan atau sekedar eksperimen. Sekarang ini boleh kita katakan
kita semua sedang menyaksikan lahirnya fondasi sepak bola muda Indonesia yang kokoh dan berani. Mengapa ini bisa disebut fondasi dan tidak bisa disebut tambalan? Baik, ini alasannya. Pertama, identitas permainan mulai terbentuk. Di bawah Coach Vandenberg, kita melihat pola permainan yang cair, adaptif, dan penuh keberanian. Bukannya soal menang, tapi soal bagaimana mereka bermain dengan karakter. Kedua, mentalitas juang yang konsisten. Tertinggal 0-1 dari Thailand, mereka tidak goyah, justru bangkit dan menyamakan skor lewat skema bola mati yang terlatih. Ini bukan kebetulan, tapi hasil dari pembentukan mental dan latihan yang terstruktur. Ketiga, pemain multifungsi dan fleksibel. Penempatan pemain di luar posisi aslinya bukan sekedar darurat, tapi bagian dari strategi. Ini menunjukkan bahwa para pemain sudah memahami prinsip permainan modern. Fungsi lebih penting daripada posisi. Keempat, kepemimpinan dan chemistry team. Nah, dari Buffon, Raven, hingga Doni dan Ferrari, serta pemain lainnya, kita melihat kepemimpinan mulai tersebar. Mereka saling menutup, saling dukung, dan saling percaya. Ini adalah fondasi yang tak bisa dibangun dalam semalam. Menuju final melawan Vietnam, tim nasional Indonesia punya peluang untuk menulis sejarah baru. Bukan hanya membalas kekalahan di final 2023, tapi juga menunjukkan bahwa Garuda Muda kini terbang dengan sayap yang dibangun dari kerja keras, bukan tambalan. Fondasi bukan hanya soal struktur, tapi tentang arah. Dan timnas U23 Indonesia ini sudah memilih arah yang benar, berani, cerdas, dan penuh harapan. Sungguh luar biasa terlepas dari 1-2 pemain yang melakukan kesalahan di sana-sini. Namun kita boleh beri acungan jempol pada para pemain Garuda Muda ini yang berani menjawab tantangan pelatih mereka untuk ditempatkan pada posisi mereka yang baru, bahkan berbeda sekali ketika mereka bermain di tim mereka atau di klub mereka di Liga 1 Indonesia. Juga masuknya nama-nama baru, para pemain baru Indonesia yang juga telah menjawab tantangan mereka masing-masing dengan berhasil masuk ke final Piala ASEAN Cup 2025 ini. Inilah momen emas bagi para pemain muda Indonesia U23 untuk meneguhkan langkah dan membuka jalan menuju masa depan sepak bola yang lebih gemilang. Mereka telah menunjukkan keberanian, kedewasaan, dan komitmen luar biasa. Bahkan ketika ditempatkan di posisi bukan zona nyaman mereka, dan kini menjelang final melawan Vietnam. Semangat itulah yang harus tetap menyala. Peran semangat untuk Garuda Muda. Kalian bukan hanya pemain bola, kalian adalah simbol harapan, fondasi masa depan, dan cerminan keberanian. Jangan berpuas diri hanya karena sudah melangkah ke final. Justru ini saatnya membuktikan bahwa kalian layak ada di sana, bukan karena takdir, tapi karena kerja keras dan keyakinan. Teruslah berkembang. Jadikan setiap tantangan sebagai pembelajaran, bukan tekanan. Dengarkan arahan pelatih dengan hati terbuka dan pikiran yang tajam. Bermainlah bukan untuk pujian, tapi untuk legacy, jejak yang akan dikenang oleh generasi berikutnya. Dan saat melawan Vietnam nanti, mainkan bukan hanya kaki kalian, tapi juga hati dan otak kalian. Karena sepak bola bukan sekedar taktik, tapi tentang jiwa kolektif saling percaya. Nah, sebagai kata penutup untuk Timnas Indonesia usia 23, sebuah generasi yang membawa harapan. Kalian bukan hanya pemain sepak bola, kalian adalah penulis babak baru sejarah olahraga bangsa. Dengan semangat, keberanian, dan tekad luar biasa, kalian telah membuktikan bahwa fondasi masa depan telah dibangun bukan dari keraguan, tapi dari keberanian menjawab tantangan. Teruslah melangkah karena final bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar. Dan untuk setiap pemain Garuda Muda, bermainlah bukan hanya dengan kaki, tapi dengan hati yang membara dan pikiran yang tajam. Teruslah belajar, berkembang, dan bermimpi lebih tinggi karena kalian adalah cerminan masa depan yang kita semua nantikan. Baik para pecinta sepak bola Indonesia, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap dukung tim nasional Indonesia U23, terus semangat dan salam.